Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Seperti kita tahu, dalam dunia solo leveling terdapat sebuah portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia yang berisikan sihir dan monster. Portal atau gate ini pertama kali muncul di dunia manusia sekitar 10 tahun lalu, yang mana dalam rentang waktu tersebut, para manusia harus terlibat pertarungan melawan monster dan menyeleksi sebagian dari mereka untuk menjadi seorang hunter. Fenomena yang harus dijalani manusia ini rupanya berlandas pada sebuah sejarah. Itu adalah sejarah panjang yang berawal dari peperangan bangsa rulers dan monarch, dua ras yang diciptakan untuk saling berperang satu sama lain. Rulers mencerminkan sosok malaikat yang memiliki tujuan kebaikan, sementara monarch mencerminkan sosok monster yang memiliki tujuan kejahatan. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana sejarah dunia ini bermula, mari langsung saja kita ulas bersama-sama. Diceritakan di dunia lain, tepatnya pada zaman belum ada apapun selain cahaya dan kegelapan, terdapat satu entitas agung bernama Absolute. Dia adalah sang penguasa, sang pencipta, sekaligus sosok yang nantinya akan dianggap dewa oleh para makhluk di dunia. Pada masa itu, Absolute menciptakan dua ras yang saling berlawanan. Pertama yaitu Rulers, 8 penguasa yang tercipta dari cahaya dengan tujuan untuk melindungi dunia. Dan kedua yaitu Monarch, 8 raja yang tercipta dari kegelapan dengan tujuan untuk menghancurkan dunia. Dikarenakan tujuannya yang saling bertolak belakang ini, pertempuran di antara kedua ras pun tak dapat terhindarkan. Baik Rulers dan juga Monarch, keduanya mulai berperang dengan mengerahkan seluruh prajurit mereka. Entah itu prajurit perak di sisi Rulers maupun para monster di sisi Monarch, mereka semua tanpa henti terus menyerukan genderang perang selama ribuan tahun lamanya. Hingga setelah sekian lama mereka bertempur, bangsa Rulers yang tidak tahan melihat kehancuran dunia lalu meminta bantuan pada Absolute. Mereka percaya dengan tugasnya sebagai pelindung dunia, Absolute akan bersedia membantu mereka untuk memusnahkan bangsa Monarch. Akan tetapi, sayangnya Absolute sama sekali tidak merespon permintaan mereka. Dia hanya duduk manis di kursi singgasana seolah ingin membiarkan peperangan terus berlanjut. Mendapati kenyataan itu, bangsa Rulers akhirnya menyadari bahwa bagi Absolute pertempuran ini tak lebih dari sekedar hiburan. Hal itu pun sekaligus menjadi alasan kenapa dia menciptakan Rulers dan Monarch secara berlawanan, karena memang pada dasarnya mereka ada untuk saling berperang dan saling membunuh. Entah ada alasan khusus apa di balik Absolute melakukan semua ini, tapi jika dilihat dari gelagatnya, Absolute seakan ingin menunjukkan eksistensinya sebagai dewa, di mana dia ingin disembah, dipuja, dipuji sambil terus menempa keyakinan para ciptaannya. Setelah mengetahui kebenaran tersebut, bangsa Rulers kemudian memutuskan untuk melakukan aksi pemberontakan. Mereka semua yakin selama Absolute masih ada, maka peperangannya dengan bangsa Monarch tidak akan pernah berakhir. Namun saat itu, dari 8 Rulers, ada satu Rulers yang tetap setia pada Absolute. Dia adalah sosok kuat yang nantinya akan dikenal dengan nama Ashborn, seorang Rulers yang telah diberkahi kekuatan untuk dapat membangkitkan orang mati. Melalui kekuatan besar yang didapatkannya inilah, Ashborn lalu memimpin pasukan kecil untuk mencegah para Rulers. Satu persatu, dia pun tanpa ragu membangkitkan lawan dan kawan yang telah mati hanya demi melawan pemberontakan bangsanya. Namun naas, usaha yang dilakukan Ashborn malah berakhir sia-sia, karena pada saat itu ketujuh Rulers telah lebih dulu membunuh Absolute dengan menancapkan senjata di sekujur tubuhnya. Setelah membunuh Absolute, bangsa Rulers saat ini kembali pada tujuan utamanya, yaitu memusnahkan bangsa Monarch. Dengan menggunakan alat khusus yang menyimpan kekuatan Absolute, mereka pun kini akhirnya mampu mendominasi peperangan. Hal itu dibuktikan dari bagaimana mereka berhasil meringkus satu monark bernama Legia, sang raja dari para raksasa. Diringkusnya satu monark kuat ini lantas membuat kekuatan bangsa monark kian melemah, sehingga hal itu pun menyebabkan keseimbangan kekuatan antar dua ras perlahan mulai runtuh. Di sisi lain, menyadari hal tersebut, Ashborn yang masih dilanda perasaan balas dendam kemudian bergabung dengan para monark.
yang mana dari sanalah dia bukan lagi seorang rulers, melainkan seorang monarch dengan julukan Shadow Monarch, sang raja dari orang-orang mati. Bersama ketujuh monark tersisa, Ashbourne lalu ikut serta ke dalam peperangan besar melawan bangsa rulers. Meski awalnya banyak pasukan monark yang tumbang, tapi hal itu bukanlah akhir dari peperangan. Justru sebaliknya, semakin banyak pasukan yang mati, semakin banyak pula pasukan bayangan yang diciptakan oleh Ashbourne. Bahkan saking banyaknya, medan tempur yang tadinya dipenuhi darah, kini menjadi hitam diselimuti jutaan tentara bayangan. Bermodalkan pasukannya yang besar ini, Ashbourne mampu mendominasi jalannya peperangan. Kemanapun dia berlari, jejak kehancuran akan selalu tertinggal di belakangnya. Namun di tengah pertempuran tersebut, ketika keseimbangan kekuatan antar dua ras perlahan stabil, Ashbourne malah mendapat pengkhianatan dari dua monark. Mereka adalah Baran, sang raja dari para iblis, dan juga Rakan, sang raja dari para binatang, di mana saat itu keduanya sepakat untuk membunuh Ashbourne karena dirasa memiliki kekuatan yang sangat berbahaya. Pada bentrokan internal ini, Ashbourne sama sekali tidak gentar menghadapi mereka berdua. Bersama pasukan bayangan yang abadi, saat itu dia mampu mengalahkan semua monster milik Baran dan Rakan, yang mana setelahnya Baran harus mati mengenaskan di tangan Ashbourne, sedangkan Rakan dia melarikan diri dari peperangan tanpa mempedulikan pasukan yang tersisa. Sementara itu, para rulers yang merasa takjub akan besarnya kekuatan Ashbourne kemudian memintanya untuk menghentikan peperangan. Sambil bertekuk memohon ampunan, mereka semua pun berharap jika Ashbourne mau memaafkan tindakan pemberontakan yang telah mereka lakukan. Di sisi lain, mendengar permohonan itu, Ashbourne seketika menjadi emosional dan dilanda kebimbangan. Di satu sisi, dia masih tidak terima atas perbuatan rulers yang telah membunuh Absolute, tapi di sisi satunya, dia juga masih mengerti akan perasaan rulers yang ingin melindungi dunia. Dalam kebimbangannya ini, Ashbourne lalu memilih pergi dari medan perang untuk bersembunyi. Dia masih ragu apakah dirinya akan melanjutkan perang sebagaimana monarch ataukah menghentikan perang sebagaimana rulers. Dan kini, akibat hilangnya Ashbourne, Rakan, dan tewasnya Baran di medan tempur membuat kekuatan bangsa monarch menurun drastis. Terbukti di ujung perang besar ini, mereka semua pun harus rela menelan kekalahan dan melarikan diri ke dalam celah antar dimensi. Selepas kekalahannya di perang besar, bangsa monark yang saat itu dipimpin oleh Antares, sang raja dari para naga, memutuskan untuk bersembunyi sambil memulihkan kekuatan di celah antar dimensi. Bahkan demi memperkuat armada tempurnya, mereka juga menerima kembali Ashbourne ke dalam pasukan tanpa mempedulikan apa tujuannya. Sejak saat itulah, selama beratus-ratus tahun, bangsa monark mulai mencari dunia baru agar terhindar dari pengawasan rulers. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain hingga akhirnya menemukan satu dunia yang cocok, yaitu bumi. Dari sana, sesuai dengan tujuannya yang ingin menghancurkan dunia, bangsa monark lalu membombardir bumi dan menginvasinya. Tak ada satupun dari manusia yang selamat, mereka semua mati tanpa bisa melakukan perlawanan. Pada momen ini, rulers yang menyadari pergerakan monark langsung mengirim sebagian pasukannya ke bumi, yang mana setibanya di sana mereka dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Tak hanya tempatnya yang hancur lebur, tapi juga penghuninya yang sudah terbantai habis. Mendapati hal tersebut, bangsa rulers seketika diliputi oleh kemarahan. Mereka seakan tidak terima jika musuh yang dibiarkan lolos waktu dulu kini malah menghancurkan dunia yang lain. Maka dari itu, untuk memperbaiki kesalahannya, rulers kemudian menggunakan alat terlarang yang menyimpan kekuatan absolut. Itu adalah sebuah cangkir bernama Reincarnation Grail yang mampu memundurkan waktu ke 10 tahun lalu. Melalui alat inilah, bangsa rulers berusaha sebaik mungkin untuk menyelamatkan bumi. Setiap bumi mengalami kehancuran, mereka akan menggunakan alat tersebut agar bisa mengulang kembali waktu. Namun sayangnya, berapa kali pun rulers memutar garis waktu, mereka nyatanya selalu gagal dalam menjaga keutuhan bumi. Karena siapapun yang memenangkan peperangan, mau itu rulers ataupun monarch, pada akhirnya bumi akan tetap mengalami kehancuran. Hingga pada suatu waktu, ketika Reincarnation Grail hampir mencapai batasnya, bangsa ruler selalu memberi satu keputusan terakhir. Itu adalah dengan melibatkan umat manusia ke dalam peperangan dan memberikannya cara untuk bertahan hidup melawan serangan monark.
Dari sanalah, Rulers kemudian mengekspos sebuah portal dari dunia lain ke dunia manusia, yang mana di dalam portal tersebut terdapat banyak sekali kristal mana dan juga segerombolan monster sihir. Monster sihir ini merupakan prajurit monark yang ditawan oleh para Rulers. Mereka dikurung di dalam portal dalam waktu sangat lama dan didoktrin untuk membunuh umat manusia. Dengan mengirim para monster melalui sebuah gerbang, Rulers mengharapkan 3 hal dari manusia. Pertama, mereka bisa membangkitkan kekuatan sihir dengan munculnya mana di sekitar. Kedua, mereka bisa memanfaatkan batu kristal untuk menciptakan berbagai senjata sihir. Dan yang ketiga, mereka bisa bertambah semakin kuat dengan terus membunuh para monster di dalam dungeon. Lewat keputusan akhir yang diberikan Rulers tersebut, lahirlah para manusia kuat yang kini dikenal dengan nama Hunter, di mana selama 1 dekade ini mereka terus bertarung melawan monster layaknya pahlawan tanpa tahu bencana apa yang ada di belakangnya. Selain itu, para Rulers juga memilih 7 manusia untuk dijadikan sebagai wadah. Hal itu bertujuan agar mereka bisa menjaga dan mengawasi perkembangan setiap Hunter demi menyambut perang besar melawan bangsa monark. Itulah kira-kira sejarah permulaan dunia Hunter bagi umat manusia. Bisa dikatakan munculnya dunia ini adalah buntut dari keputusan akhir bangsa Rulers. Mereka yang putus asa tidak bisa menghindari peperangan dan kehancuran, memaksa manusia untuk ikut terlibat ke dalam peperangan. Meski keputusan tersebut seolah memberi beban yang berat pada manusia, tapi setidaknya bangsa Rulers telah memberi pilihan pada manusia agar bisa bertahan hidup. Bahkan imbas dari keputusan ini nantinya akan berdampak pada penyelesaian akhir cerita, di mana Ashbourne, sang Shadow Monarch, berhasil menemukan sesosok manusia yang pantas mewarisi kekuatan besarnya. Dia tiada lain adalah Sung Jinwoo, karakter utama di Solo Leveling yang akan mengakhiri perang tak berujung ini. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.